Sore. Iya. Ida. Iya. Ida toh. Ide. Hari ini acaranya apa? Pasporan toh kamu tadi? Kemarin. Pasporan. Hari ini khusus ketemu Mami. Iya. Pamitan. Iya. Siap? Siap. Saya akan tanya persiapanmu ke bekerja ke luar negeri. Lina, bisa siap apa? Hati, pikiran, mental, kalau belajar. Apa sih siap nih? Mentalnya, terus fisiknya, terus Ya, semuanya ya. bahasamu. Insya Bisa tak kasih tugas tadi ya. Iya. Nanti disampaikan ke saya tugasnya. Ida Iya, juga. iya. Ya, itu kalau bisa bahasa itu bukan untuk saya, tetapi itu tentang kesiapan jenengan bekerja. Salah satunya harus bisa komunikasi dengan majikan dengan baik. Ketika kamu bisa bahasa, ketika majikan memerintahkan kamu, kamu tidak akan salah paham. Nanti jangan sampai majikan kon ngambil nih air putih, tok jupuk nih buah apel. Majikan nyuruh kamu nyapu, malah kamu pergi keluar belanja. Kan nanti salah paham semua. Ketika kita bisa komunikasi dengan baik, kamu juga akan terasa nyaman dengan majikan. Alhamdulillah, kamu setidaknya bisa bercakap-cakap. Majikan ya senang ketika bisa komunikasi dengan kamu. Kamu yang seperti itu kan? Iya. Belajar loh. Iya. Jangan pernah merasa diri ini pinter. Jangan pernah merasa aku baik, aku pinter, aku ini. Jangan pernah merasa itu. Tapi setiap hari tugas kita belajar. Iya. Ya, ketika kita belajar, ketika kita bisa itu tidak akan ada ruginya. Ya. Kamu imut mentang Duk Cahayu. Umur berapa Duk? 23. 23, habis Iya. menikah? Belum. Oh iya. Belum menikah, kenapa memilih ke Taiwan? Ya. Di masa depan ya. Di masa depan, bukan demi jodoh. Bukan. Bukan. Di masa depan ya. Iya. Jadi memang benar di masa depan, jadi itu harus kamu siapkan. Siapa kalau bukan dirimu sendiri yang menyiapkan? Sudah dibesarkan orang tua sampai usia 23 tahun, di sekolah nih tadi, dunia orang tua sekolah sampai apa? SMK. SMK, di sekolah sampai SMK, orang tuamu berjuang, tidak mudah menjadi orang tua itu. Orang tua itu benar-benar tidak mudah mendidik kamu sampai kamu usia SMK 23 tahun, tidak mudah. Jadi sekarang tugas kamu sampaikan pada orang tua, aku Ida sudah besar, aku yang bekerja bapak ibu bekerja jangan berat-berat lagi, Ida sudah besar, Ida mau bekerja ke luar negeri, gaji Ida 10 juta, nanti bapak ibu tak kirim setiap bulan 2 juta ya, nanti sisanya Ida tabung untuk masa depan. Ketika Ida nanti menikah, Ida tetap akan menjaga bapak ibu dengan baik. Jadi ini uang-uang yang Ida hasilkan nanti insya Allah akan Ida tabung. Di luar negeri gaji 10 juta. Yang 2 juta bisa dikirimkan ke rumah, yang 1 juta untuk kamu di sana, yang 7 juta ditabung. 1 tahun bisa terkumpul berapa? 7 juta, 70, 84 juta. Kalau di sana 10 tahun bisa 840 juta, 1 M lah. Keren nggak? Iya. Keren, iya dong, harus seperti itu. Harus ditargetkan, harus mulai hari ini, mulai sekarang, mulai bulan pertama datang sudah harus ditargetkan dan dibiasakan menabung. Jangan pernah punya pikiran, nggak apa-apa lah uang ini habis hari ini, nanti saya akan tabung bulan gaji saya yang bulan depan, saya masih bekerja. Bukan seperti itu. Alhamdulillah hari ini saya terima sekian. Ini saya kirimkan orang tua saya ini yang saya pengen beli makan enak lah, makan yang bergizi, untuk beli mungkin skincare, nanti perawatan kan. Perawatan tubuh itu penting ya, terus skincare lah, terus nanti sisanya ditabung. Itu kita apa yang kita kerjakan hari ini, kita tabung hari ini, yaitu untuk masa depan kita, untuk hari tua kita. Kalau semua dihabiskan hari ini, kita nanti akan menjadi orang yang merugi dengan waktu yang jenengan kerjakan di sana sia-sia. Jadi kita akan menjadi orang-orang yang merugi ketika kita itu tidak menabung mulai dari awal. Ya, kamu jangan pernah punya pikiran saya akan tabung bulan depan saya. Nanti sama bulan depan wes pengen opo neh ngono. Alah kita tukang HP lah aku pengen HP. Terus lupa lagi. Saya tabung bulan depan lagi. Nanti bulan depan wes aku pengen jalan-jalan keliling Taiwan. Nah, tabung bulan depan aku kan sehat bisa bekerja. Bukan seperti itu juga. Harus ditabung dari awal ya. Kalau kita hemat, kita ditabung, nanti tua akan kaya raya, tua akan enak. Nanti menikah bisa jadi menantu idaman. Kayak rumah buatannya Ida, mobil merah itu mobilnya Ida loh. Kayak mantuku datang, lah punya uang seperti itu. Lah enggak punya apa? Iya enggak kira-kira. Iya. Jadi
kalian mau bekerja, mau menabung, mau memberikan, itu namanya sampai memperlakukan dirimu dengan baik. Bagaimana bisa melakukan diri dengan? Ya kamu menyiapkan dirimu dengan baik. Kamu ketika punya uang, orang lain akan menghargai kamu. Kamu akan ditempatkan yang baik, di tempat yang baik, di tempat yang layak ketika kamu punya uang. Contohnya, hal sepele saja, becek. Iya. Iya dong, di sini itu tempat orang. Ketika kamu punya uang, wes tuan rumah, monggo, mereka, belum lagi pramusajini ya gitu. Kalau biasa-biasa ya, wes batirate ini monggo, wes lah. Iya enggak? Iya itu, seperti itu. Jadi nanti sama, ketika nanti kamu di tempat mertua, minimal kamu punya uang, supaya nanti juga akan sangat dihargai oleh ipar yang menghormati, suami juga, pasangan juga. Itu ketika kamu punya uang. Walaupun dia tidak punya walaupun punya uang tidak menjamin pasangan setia, tapi itu tidak harus dijadikan moto kita. Nanti kowe ora punya uang pasangan ora setia, jangan seperti itu. Tapi walaupun ketika kita punya uang pun tidak menjadi pasangan setia, tapi ketika kita punya uang, kita setidaknya dalam keadaan apapun kita masih bisa berdiri tegak, masih bisa tersenyum, masih bisa bangga terhadap diri sendiri. Alhamdulillah saya bisa, alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah saya kehilangan orang lain pun saya tidak apa-apa, saya bisa. Seperti itu. Jadi ketika punya uang, ketika kita bisa, itu menjadi penyemangat diri kita sendiri. Kita itu membentengi diri kita sendiri gitu. Bukan untuk orang lain, minimal untuk diri sendiri. Tidak menjadi beban orang lain. Minimal kamu nanti seorang ibu, kamu seorang ibu tau? Iya. Is ibu tau saat ini? Anaknya ada 2. Oh anaknya 2, tak pikirnya masih single. Kok aku lihat kamu tuh selalu imut-imut, terus pakai kuncir sini, terus bareng ngono. Single mom. Oh, dagangan. Makanya aku melihat itu terus anak ini kok tuandane koyo gadis-gadis kayak gitu. Iya. Terus pakai lipstik merah, terus pakai makanya aku tuh tak pikir kamu tuh belum menikah. Iya, single mom anak 2. Iya, Anak 2. teman-teman nanti bagi yang punya uang banyak ya, ini kan Mbak Lina ini gajinya 10 juta ke depan itu dan punya 2 anak. Nanti semoga mendapatkan suami yang soleh, yang bisa membahagiakan jenengan juga anak jenengan ya. Semangat ya, punya uang ini ngono dulu. Jadi punya uang, ketika punya uang itu, ketika kita kehilangan seseorang itu kita tidak goyah, kita masih tetap bisa berdiri dengan tenang, dengan senang, dengan bahagia, dan bahkan mungkin orang yang bilang kita merasa iya gitu loh ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau intinya, kalau kita itu apa yang kita lakukan hari ini itu minimal untuk diri sendiri, yaitu kita bisa menempatkan diri sendiri di tempat yang baik, kita bisa berdiri tegak dalam posisi apapun, kita bisa bahagia dan membahagiakan diri sendiri. Itu luar biasa. Nanti apalagi seorang ibu, kalau ibuku nanti akan ada seorang anak yang bilang, alhamdulillahirrahmanirrahim, rumah yang baik, yang indah, ini ada ibuku yang bangun like kerja dari Taiwan. Ini alhamdulillahirrahmanirrahim, sepeda unik cantik, ini ada ibu saya yang berikan. Nanti ibumu juga akan bilang, kalau omah kae like alhamdulillah kerja Lina karo Ida yus gawe omah kae. Kayak alhamdulillah mobilnya sukses ngarep wis teko. Iki bocah-bocah ya wis tuku mobil seperti itu. Nanti punya uang, punya mobil, punya rumah yang bagus, anak-anak bisa tinggal dengan nyaman, orang tua bisa tinggal bersama. Itu nanti akan menjadi hal yang dasar sekali aja orang tua jalan-jalan. Iya. Senang nggak kira-kira kalau seperti itu? Senang ya, harus berjuang ya. Iya. Berjuang benar-benar bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri. Kita sendiri bekerja saat ini, kita bekerja bukan karena kita adalah orang yang layak dikasihani, tapi kita bekerja yang sudah seharusnya. Kita sehat, badannya sehat, yo ayu koyo ngene iki, ayu apa koyo ngene, yo koyo ngene iki bareng yo ayu. Kok ngene itu, cantik seperti ini. Itu seperti jadi kita harus sehat, cantik, di sekolah nih sampai SMK juga, bisa menjadi kebanggaan anak-anak juga. Ini kalian itu bekerja ini ada hal yang disyukuri. Saya bekerja itu nggak apa-apa, bukan karena saya pantas dikasihani peh orang di bojo kerja, bukan. Tapi saya bekerja karena saya mampu, karena saya sehat. Disampaikan pada diri sendiri seperti itu. Jadi kita bangga, kita senang melakukan ini. Ya. Ada senang. Apalagi kamu seorang ibu, ada contoh buat anak-anakmu. Walaupun anak-anakmu bendino tak seneni kaya ngopo, mereka tetap mencintai kamu. Walaupun anak mungkin bendino tak umum kayak apa, kamu ada dunia bagi anak-anakmu. Kamu harus bahagia,
kamu harus senang, kamu harus sehat. Bagaimana caranya? Ya punya uang itu tadi. Kamu pengen beli apa bisa, kamu bisa membahagiakan anak-anakmu juga. Ya, semangat ya. Iya, Mi. Gaji Taiwan 10 juta. 10 juta tentu tidak mudah. Apalagi jauh dari anak-anak, jauh dari orang tua. Itu tentu 10 juta tidak mudah. Tetapi tidak ada yang sulit ketika kita itu menjalankan semua pekerjaan dengan senang, dengan ikhlas. Ora angel, ora abot, apapun itu pekerjaannya. Ketika kita melakukan dengan senang, dengan ikhlas, itu bukan pekerjaan, tapi lebih menyeramkan lagi ketika kita nggak punya uang, Iya. nggak punya pekerjaan, Iya, itu takut. Jadi jangan takut mbak-mbak yang jalan itu bekerja ke luar negeri itu jangan takut. Yang menakutkan itu ketika nggak punya uang gitu loh. Iya nggak? Nggak punya pekerjaan juga. Terus kebutuhan ada. Takut nggak kira-kira? Takut. Apalagi punya anak, ya kan? Anak-anak waktunya sekolah, anak-anak waktunya makan, anak-anak waktunya memberikan pakaian yang bagus, anak-anak butuh hidup yang layak. Seorang single sama. Semangat ya. Mi. Semangat ya. Oke, sudah sore. Kalian harus kerja yang keras, harus kerja yang baik. Punya rasa terima kasih ke majikan yang sudah mengambil jenengan. Iya, Mi. Jadi rasa terima kasih ke majikan dengan cara yaitu mengerjakan tugas-tugas majikan dengan baik dan benar. Jangan bandingkan pekerjaanmu dengan orang lain. Jangan menganggap majikanmu pelit. Sudah tugas kamu bekerja yang baik. Dan tugas majikan adalah menggaji kamu. Kalau masalah bonus, sangu konian apa-apa itu ada sunah-sunah saja. Yang penting kamu dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan baik, makan cukup, gaji waktunya gajian. Bekerja keras tidak akan hilang tanganmu. Jadi bekerjalah keras karena ini tugas saya. Seperti itu ya. Dan lakukan selalu kebaikan yang jujur waktunya. Walaupun majikan tidak ngawasi kamu setiap waktu, kamu bekerja yang baik. Jangan nunggu majikan nunggu gitu. Majikan belum tahu kalian saja harus percaya sama kalian. Ambil Ida, ambil Lina saja. Aku percaya anak ini bisa membantu saya. Ya kan? Iya. Jadi dia punya rasa terima kasih. Ya. Jadi nanti sama. Kalau ada waktu teleponan sama temannya, ojo sok ngerasani majikanmu. Ya, jangan suka mengajak-ajak majikan, mengelak-elak majikan. Ibarat kamu makan di sini ini ada nasi. Yang sedang kamu makan di sini ada piring, ada nasinya. Kamu makan ini, tapi kamu ludahi. Ini sama dengan seperti itu. Insya Allah itu tidak baik untuk kalian dan Allah tidak ridho. Ya, oke? Nanti Iya, Mi. dan majikan kamu kalau ada rumah kedua bagimu, lakukan, jaga dengan baik, tugasnya lakukan dengan baik. Kalau kamu di sini bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan sepenuh hati, insya Allah nanti keluargamu di sini juga akan sejahtera. Pengen tahu keluarga sejahtera? Iya. Pengen tahu nenek orang tua? Iya. Pengen tahu anak-anak punya rumah yang layak? Pengen tahu nenek rumah yang layak untuk anak-anak? Nanti anak bisa sekolah tinggi. Ingat kan? Iya. Semangat ya. Iya, Mi. Semangat. Oke, makasih ya si Ida juga Mbak Lina. Tugas-tugasnya nanti diselesaikan. Nanti kalau diselesaikan tugas tak sama nih, ditambahi sama nih. Tapi itu untuk kalian ya, untuk kalian. Saya menyuruh belajar bukan berarti saya membenci kalian, tapi itu adalah untuk bekal untuk jenengan. Jangan punya rasa sakit hati pada alimah. Biasanya caca urate koni bahasa iki mang kersane late koni bahasa dihukum kon ya, bukan dihukum. Itu saya mau belajar bahasa biar saya bisa. Kalau saya bisa nanti majikan juga enak merintahnya. Gitu ya. Oke ya, siap. Siap, Mi. Tidak sakit hati pada alimah. Tidak. Beneran. Oke. Makasih ya Mbak Ida juga Mbak Lina. Terima kasih sudah bertemu di sini, sudah proses di sini juga. Terima kasih kepercayaannya pada saya. Semoga ini bisa menjadi jalan suksesnya saya juga panjenengan. Ya, untuk Lina semangat. Bahagia itu yang menciptakan diri sendiri. Untuk Ida jangan salah. Nanti kalau menikah saya akan bahagia, bukan seperti itu. Bahkan akan timbul masalah-masalah baru ketika menikah. Dan bagaimana kamu nanti menjalani dan menghadapi masa itu ketika sedang menjalannya itu nanti ada PR baru dan pekerjaan baru. Jadi jangan punya pikiran aku nanti bisa aku tak sampai saja uangku, nanti ada suami yang bahagiakan aku. Jangan mimpi. Ya iya dah. Jadi bahagia itu yang menciptakan diri kita sendiri, termasuk Lina ya. Kamu harus menjadi ibu yang sehat. Kamu harus menjadi ibu yang kuat. Kamu harus menjadi juga penyedia buat anak-anakmu. Penyedia dana juga. Jadi contoh juga. Jadilah contoh yang baik. Walaupun nanti uangmu banyak di sana, jangan minum-minuman. Walaupun kamu nanti sudah punya pacar di sana neng hotel, ora satok syuting, ora satok guys story neng foto. Neng kocok neng hotel burine. Ngono di foto.
Jangan ya. Kamu adalah seorang ibu dan kamu adalah contoh. Ya, ingat itu ya, dimanapun kamu ada contoh. Dan kamu adalah anak dari orang tua. Jadi nanti angkat derajat orang tua dan kalian adalah anak-anak yang bisa membahagiakan, mengangkat derajat orang tua. Amin. Jadi lek mikir ngono kabeh aku ke anak arep nyapa-nyapa yo isin nek ngakon sing ora apik. Aku ke ibu, malu aku. Engko arep rada putus asa. Aku harus ibu, anak-anak butuh saya. Ya, semangat ya. Aku nakal, isin aku ibu lah. Aku harus jadi contoh lah, gitu ya. Iya, semoga sukses semua ya. Minta maaf bila pas melayani jenengan, staf saya atau saya pribadi ada salah, saya minta maaf ya. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kadang tingkah saya kurang sopan ke jenengan, saya juga minta maaf ya. Semoga sukses, hati-hati di sana ya. Semoga sukses ya Ida ya. I love you juga ya. Iya. Dok Lina, terima kasih ya. Semoga sukses ya. Dadah. Kita foto ya, Rul. Nanti video perkenalan diri dikirim ke saya pakai kaos putih warok saja ya. Oh, yang nggak pakai putih. Iya, terus nomornya biodata nggak usah disebutkan juga ya. Oke.